Selamat sore bagi ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama hadir untuk melaksanakan tugas atau kewajiban kita untuk melakukan pertemuan pada sore hari ini. Jadi modul yang saya bawakan kepada ibu sekalian adalah modul 8, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu di antara 3 orang di sini dari apa yang dipelajari dalam materi sebelumnya itu terkait dari tugas yang sudah diberikan oleh ibu-ibu terkait dengan janji diri, apa saja yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu. Coba di antara ibu-ibu salah satu, misalkan Ibu Siti coba menjelaskan kira-kira janji diri apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Siti terhadap komitmen yang sudah dibuat oleh kita bersama-sama. Jadi yang janji yang sudah dilakukan oleh Ibu Siti dan teman-teman yang lain adalah bagaimana cara mencuci tangan agar terhindar dari kuman dan sebagainya. Terima kasih buat Ibu Siti yang telah memberikan kita motivasi bagaimana melakukan cuci tangan dengan baik agar terhindar dari kuman dan sebagainya. Terima kasih buat Ibu Siti. Di sini kira-kira ada kendala tidak berkaitan dengan janji diri yang sudah kita lakukan bersama-sama terkait dengan janji diri yang mau diterapkan di lingkungan ibu masing-masing? Jadi ibu-ibu selalu ingat apa yang sudah dipraktekkan atau yang sudah dibuat, sehingga itu harus diterapkan di lingkungan ibu masing-masing, sehingga menjadi satu budaya yang artinya bahwa ibu-ibu sekalian bisa mencuci tangan, bisa menjalankan apa yang menjadi kesepakatan kita sehingga menghindar dari stunting. Ibu-ibu sekalian, saya akan membagikan kelompok di antara ibu-ibu menjadi 3 kelompok untuk bagaimana kita sama-sama belajar mengetahui bagaimana jati diri kita untuk bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita bersama. Dalam hal ini untuk mencegah yang namanya stunting. Saya mau bertanya kepada kelompok 1, kira-kira kemampuan diri dalam diri masing-masing ini apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu sekalian terhadap pencegahan stunting tersebut? Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Ibu dari kelompok 1 tadi maupun kelompok 2 dan 3. Yang pertama adalah ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Jadi makan bergizi sama kehamilan ini di sini adalah mungkin bisa memakan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan sebagainya. Yang berikut adalah poin yang 2 adalah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Dukungan di sini adalah di mana ayah selalu mendampingi ibu hamil untuk memeriksakan dirinya di layanan kesehatan. Ada selain daripada itu, ibu saat hamil sehat selalu. Kenapa? Manfaat daripada kemampuan diri sendiri itu salah satunya adalah termasuk di saat ibu saat hamil sehat selalu untuk mengonsumsi makanan bergizi yang sudah dikonsumsi oleh ibu yang bersangkutan. Poin yang berikutnya yang disampaikan oleh kelompok berikutnya adalah ASI ibu berjalan lancar pada ASI yang tidak bisa dikeluarkan. Artinya bahwa ASI yang diberikan oleh ibu terhadap bayinya itu sangat penting, lancar untuk bagaimana perkembangan bayi itu sendiri. Terus yang berikut, keluarga mendapatkan manfaat bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak itu sendiri. Misalkan ibu-ibu mendapatkan bantuan sosial PKH misalkan, uang itu digunakan sebaik mungkin untuk dibelanjakan di agen-agen terdekat. Bisa digunakan untuk membeli beras, bisa digunakan untuk membeli telur, bisa digunakan untuk membeli susu. Kebutuhan-kebutuhan itu yang dalam arti bahwa bantuan itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk bagaimana meningkatkan gizi bayi maupun balitanya sendiri. Terus berikut lagi, ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Memasak makanan sehari-hari untuk keluarga di sini adalah ibu bisa memasak yang namanya beras, bisa memasak itu yang namanya ubi-ubian,
yang berada pada lingkungan sekitar, yang berada pada pekarangan rumah ibu-ibu sekalian. Iya, apa yang tadi sudah diskusikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 oleh Ibu Siti, Ibu Fatima, dan Ibu Darna, kira-kira ibu-ibu sudah mengerti atau belum? Iya, terima kasih. Ternyata ibu-ibu sudah mengerti apa yang sudah disampaikan oleh saya tadi berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan ibu-ibu untuk menjalankan kewajiban sebagai peserta dalam meningkatkan gizi ibu hamil. Oke, saya mau ingin bertanya kepada Ibu Fatima, selama Ibu Fatima dalam kehamilan, apakah ibu sehat selama kehamilan berjalan? Ya, alhamdulillah. Alasannya apa sehingga ibu mengalami kehamilannya selalu sehat? Oh iya, jadi ternyata Ibu Fatima ini selalu mengontrolkan dirinya di posyandu, di puskesmas, untuk bagaimana melihat kondisi kehamilan bayinya di dalam perutnya. Nah, saya mau bertanya lagi kepada Ibu Aisyah, apakah selama memberikan dukungan saat ibu hamil, kira-kira siapa saja yang memberikan dukungan kepada ibu? Oh iya, ternyata Ibu Siti yang memberikan dukungan di sini adalah suami maupun keluarga yang lain. Kenapa dukungan dari suami maupun keluarga sangat penting untuk bagaimana mendukung kesehatan ibu hamil, Ibu Siti, lebih khusus Ibu Siti, untuk bagaimana melihat perkembangan ibu dalam proses kehamilan. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Artinya bahwa bapak dari suami Ibu Siti membantu perkembangan terlepas dari kehamilan ibu, membantu perkembangan anak-anak yang lainnya atau tidak ibu? Oke, terima kasih. Semuanya tepuk tangan buat Ibu Siti, karena Ibu Siti telah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban suami atau keluarga dalam membantu Ibu Siti dalam proses kehamilan, selama kehamilan akhir-akhir ini atau selama ini. Oke. Jadi tadi kelompok 1 yang disampaikan oleh Ibu Siti, saya mau bertanya kepada kelompok 2. Nah, kelompok 2, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Iya, terima kasih. Ya. Manfaat daripada ASI eksklusif itu sangat penting bagi bayi balita, karena itu bagaimana untuk meningkatkan kemampuan bayi itu sendiri, untuk bagaimana meningkatkan kecerdasan daripada bayi itu sendiri. Nah, untuk lebih khusus lagi bagaimana memberikan ASI secara dini kepada balita tersebut. Nah, pertanyaan kedua kelompok 2, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Iya, karena asupan gizi yang untuk setiap hari itu tercukupi itu sangat penting, karena bagaimana peningkatan terhadap balita itu sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua ibu-ibu, apakah anak termasuk yang bersih? Iya. Kenapa anak-anak harus diperhatikan kebersihannya? Karena untuk meningkatkan kebersihan balita tersebut, untuk bagaimana bayi tersebut bisa cerdas, bisa meningkatkan kemampuannya, bisa terhindar dari kuman, penyakit dan sebagainya. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2. Saya mau ingin bertanya kepada kelompok 3. Kepada yang mewakili kelompok 3, Ibu Maria. Ya, saya mau bertanya di sini, apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulannya? Ya, oke, terima kasih Ibu. Bagaimana dalam proses mengawasi tingkat perkembangan bayi anak tersebut, karena memang itu sangat penting untuk melihat sejauh mana tingkat kesuburan dari anak itu dalam